Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 7 ingin memaparkan materi tentang antelmintik. Di sini ada saya sendiri, anggota kelompoknya Jaisi Rantidani, selanjutnya ada Siti Habsoh, Dimas Aditya, Nadia Oktaviani, Saskia Kitara, dan Maulana Fikri. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Saskia. Untuk yang pertama itu saya akan membahas tentang antelmintik. Antelmintik itu apa sih? Antelmintik itu adalah obat cacing. Obat cacing, obat yang dapat memusnahkan cacing dalam tubuh manusia dan hewan. Kerja obatnya itu yang pertama itu menghalau cacing dari saluran pencernaan, dan yang kedua itu membasmi cacing serta larvanya. Prevalensinya itu infeksi cacing merupakan permasalahan kesehatan di dunia 24%, dan di Indonesia itu sekitar 28% yang terinfeksi oleh parasit cacing. Di sini ada klasifikasi golongan cacing. Yang pertama Cestoda, contohnya itu Taenia saginata, yang kedua ada Nematoda, contohnya Ascaris lubricoides, yang ketiga itu golongan Trematoda, contohnya Schistosoma haematobium. Di sini ada life cycle tentang cacing gelang. Yang pertama itu telur dikeluarkan dari feses individu yang terinfeksi dan matang, lalu tertelan oleh hospes manusia. Larvanya dilepaskan dari telur dan menembus dinding usus sebelum ke paru-paru melalui sirkulasi vena. Lalu masuk ke alveolus, ke cabang-cabang bronkus dan trakea, lalu ditelan kembali sehingga di usus kecil itu larva berkembang jadi cacing dewasa. Patofisiologinya ini menyebabkan pendarahan pada dinding alveolus yang disebut sindrom Malloy-Fer, dan juga gangguan usus ringan seperti mual, nafsu makan berkurang, diare, dan konstipasi. Lalu di sini ada gejala klinis. Yang pertama itu dia tergantung oleh infeksi, yang kedua dia tergantung daya tahan tubuh. Yang infeksi biasa itu dia mengandung 10-20 ekor cacing, dia tidak mempunyai gejala, dia akan terinfeksi diketahui penyakitnya saat pemeriksaan feses secara rutin, atau cacing dewasa dikeluarkan bersama feses. Di sini ada life cycle cacing tambang. Yang pertama itu cacing tambang itu, telur cacing tambang dikeluarkan bersama feses dan berkembang. Dia menetas sekitar 1-2 hari. Lalu dia akan berubah menjadi rhabditiform, terus dia berubah lagi menjadi filariform larva. Ini prosesnya sekitar 5-10 hari, lalu dia masuk ke kulit manusia, lalu masuk ke sirkulasi darah melalui pembuluh vena dan sampai ke alveoli. Lalu larva ke saluran nafas dari bronchiolus, masuk ke bronkus, masuk ke trakea, masuk ke faring, masuk ke esofagus, lalu menjadi cacing dewasa di usus halus. Lalu cacing tambang hidup di rongga usus halus. Terus dia melekatnya itu dengan gigi. Dia melekatnya dengan gigi pada dinding usus dan menghisap darah. Terus dia menyebabkan kekurangan darah atau anemia akibat dari menghisap darah yang tadi. Gejala klinisnya itu yang pertama anemia, yang kedua defisiensi. Terus yang ini ada life cycle cacing ini life cycle cacing cambuk itu pertama telur tidak terlalu berbuih. Terus yang kedua dia mengalami 2 cell stage. Terus yang ketiga itu dia mengalami pembelahan. Yang keempat telur embrio dicerna terus lalu masuk ke tubuh manusia. Larva menetas di usus halus dan cacing dewasa berada di usus buntu atau sekum. Terus patofisiologinya itu dia hidup di sekum. Cacing ini memasukkan kepalanya ke mukosa
usus hingga menimbulkan iritasi dan peradangan mukosa usus. Tempat cacing melekat akan menimbulkan pendarahan, dia akan menghisap darah hostes sehingga menyebabkan anemia. Terus gejala klinisnya itu dia terbagi menjadi dua. Yang pertama infeksi ringan, yang kedua infeksi berat. Yang infeksi ringan itu tidak mempunyai gejala. Kalau infeksi berat itu mengalami gejala itu nyeri saat mengeluarkan tinja. Klasifikasi atau golongan obat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama nematoda, contohnya mebendazole. Yang kedua itu trematoda, contohnya praziquantel. Yang terakhir itu cestoda, contohnya niclosamid. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya namanya Jessie. Nah, di sini ada tabel obat untuk pengobatan infeksi cacing. Selanjutnya ada mekanisme kerja dan efek farmakodinamik. Yang pertama itu dari mebendazole, khasiat obat dan mekanisme kerjanya. Yang pertama itu si mebendazole ini efektif terhadap cacing Toxocara canis, Toxocara cati, Toxoacris leonina, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dia ini berefek menghambat pemasukan glukosa ke dalam cacing secara irreversible sehingga terjadi penggosongan glikogen dalam cacing dan menyebabkan kerusakan struktur subseluler, lalu menghambat sekresi asetilkolinesterase cacing. Asetilkolinesterase itu apa sih? Atau biasa kita sebut dengan ACH atau inhibitor kolinesterase atau antikolinesterase, yaitu bahan kimia atau obat yang menghambat enzim asetilkolinesterase yang memecah asetilkolin sehingga meningkatkan baik level atau durasi kerja dari neurotransmitter asetilkolin. Selanjutnya ada pirantel pamuat. Khasiat obat si pirantel pamuat ini dapat membasmi berbagai jenis cacing di usus. Beberapa di antaranya adalah cacing tambang, cacing gelang, dan cacing kremi. Nah, metabolisme dari si pirantel pamuat ini terjadi di hepar secara parsial. Waktu paruh terjadi sekitar 2 jam setelah konsumsi peroral pada uji coba dengan hewan. Nah, di si cacing tambang ini tuh terdapat laporan resistensi terhadap pirantel pamuat pada sebagian kecil penderita yang mengalami pengobatan berulang dengan obat ini. Mekanisme kerja si pirantel pamuat itu dengan melumpuhkan cacing. Cacing yang lumpuh akan mudah terbawa keluar bersama tinja. Setelah keluar dari tubuh, cacing akan segera mati. Pirantel pamuat dapat diminum dengan keadaan perut kosong atau diminum bersamaan makanan, jus, atau susu. Lanjut, di sini ada thiambendazole. Khasiat obatnya itu mengganggu agregasi mikrotubular. Mekanisme kerjanya, obat dihidroksilasi dalam hati dan dikeluarkan dalam urin. Selanjutnya di sini ada ivermectin. Khasiat obatnya itu efektif untuk skabis. Skabis itu kurap. Mekanisme kerjanya, ivermectin bekerja pada reseptor GABA, parasit, aliran klorida dipacu keluar dan terjadi hiperpolarisasi, menyebabkan paralisis pada cacing. Selanjutnya ada praziquantel. Khasiat obatnya ini, dia ini obat pilihan untuk pengobatan semua bentuk psikostosomiasis atau demam keong dan infeksi cestoda seperti sistiserkosis, yaitu infeksi jaringan yang disebabkan oleh larva cacing. Mekanisme kerjanya si praziquantel ini, permeabilitas membran sel terhadap kalsium meningkat, menyebabkan parasit mengalami kontraktur dan paralisis. Praziquantel mudah diabsorpsi pada pemberian oral dan tersebar sampai ke cairan cerebrospinal. Kadar yang tinggi dapat dijumpai dalam empedu. Obat dimetabolisme secara oksidatif dengan sempurna, menyebabkan waktu paruh menjadi pendek, metabolit tidak aktif dan dikeluarkan melalui urin dan empedu. Lanjut, di sini ada obat niclosamid. Khasiat obatnya ini dia itu membersihkan usus dari segmen-segmen cacing yang mati agar tidak terjadi digesti dan pelepasan telur yang dapat menjadi sistiserkosis. Sistiserkosis itu infeksi cacing pita yang mempengaruhi otak, otot, dan jaringan lainnya. Mekanisme kerja si niclosamid itu menghambat fosforilasi anaerob mitokondria
parasit terhadap ADP yang menghasilkan energi untuk pembentukan ATP. Obat membunuh Scolex dan segmen Cestoda tetapi tidak telur-telurnya. Lanjut, di sini ada terapi farmakologi, indikasi, efek samping, dan efek toksik, serta kontra. Nah, yang pertama ada mebendazol. Indikasinya itu digunakan untuk mengobati infeksi cacing kremi, cacing tambang, cacing gelang, dan cacing cambuk. Kontraindikasinya itu tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan anak di bawah usia 2 tahun. Pada kehamilan di bawah 3 bulan, mebendazol menimbulkan efek buruk, diare dan sakit perut. Selanjutnya ada informasi obat si mebendazol ini tidak menyebabkan efek toksik sistematik. Mungkin karena absorpsinya yang buruk sehingga aman diberikan pada penderita dengan anemia maupun malnutrisi. Informasi farmakokinetiknya, mebendazol tidak larut dalam air dan rasanya enak pada pemberian oral. Absorpsinya buruk, obat ini memiliki bioavailabilitas sistematik yang rendah yang disebabkan oleh absorpsi yang rendah dan mengalami virus pas hepatik metabolisme yang cepat. Aturan pakainya untuk infeksi cacing kremi, dosis sebesar 100 mg dosis tunggal untuk dewasa dan anak di atas 2 tahun. Jika terjadi infeksi kembali, ulangi dosis yang sama 2 minggu kemudian. Lanjut, di sini ada pirantel pamuat, nama lainnya yaitu pirantel embonat. Digunakan untuk mengobati infeksi cacing kremi, cacing gelang, cacing tambang, dan cacing cambuk. Dianjurkan pemberian pirantel pamuat pada seluruh anggota keluarga untuk memusnahkan telur dan cacing serta mencegah infeksi berulang. Penggunaan pada wanita hamil dan anak di bawah 2 tahun harus berhati-hati. Efek samping dari si pirantel pamuat itu antara lain hilang nafsu makan, kejang, perut mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, rasa ngantuk, dan lain sebagainya. Lanjut, di sini ada aturan pakai untuk infeksi cacing kremi. Bisa dibaca sendiri. Ini untuk infeksi cacing gelang, aturan pakainya untuk cacing tambang. Lanjut. Nah, di sini ada thiabendazol, indikasinya untuk mengobati infeksi cacing. Golongan nematoda, efek sampingnya pusing, tidak mau makan, mual, dan muntah. Informasi, obat benzimidazol sintetik yang berbeda. Efektif terhadap strongyloidiasis yang disebabkan Strongyloides trichoralis. Larva migrans pada kulit dan tahap awal trichinosis. Selanjutnya, di sini ada berbagai dosis pada cutaneous larva migrans, strongyloidiasis, ascariasis, trichinosis, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada obat ivermectin. Indikasinya itu untuk mengobati penyakit akibat serangan infeksi cacing gelang parasit. Kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada pasien meningitis karena sawar tak darah lebih permeabel dan terjadi pengaruh SSP. Efek sampingnya yaitu mozati. Mozati itu apa sih? Yaitu berupa demam, sakit kepala, pusing, somnolen, hipotensi, dan sebagainya. Informasi obatnya, obat ini obat pilihan untuk pengobatan onchocerciasis disebabkan oleh Onchocerca volpulus. Nah, di sini ada berbagai dosis obat untuk strongyloidiasis, onchocerciasis, dan lain sebagainya. Lanjut, di sini ada praziquantel. Indikasi si praziquantel itu untuk mengatasi infeksi parasit, misalnya infeksi cacing, schistosoma, dan chloronokiasis, infeksi cacing hati. Terus kontraindikasinya obat ini tidak boleh diberikan pada wanita hamil atau menyusui. Efek sampingnya mengantuk, pusing, lesu, tidak mau makan, dan gangguan pencernaan. Informasi obat si praziquantel ini umumnya diobati dengan praziquantel, infeksi rematoda. Lanjut, di sini ada berbagai jenis dosis obatnya, bisa dibaca sendiri. Lanjut,
Selanjutnya ada niclosamid. Indikasi si niclosamid ini masuk ke dalam golongan antihelmintik, yaitu obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi infeksi cacing pita. Efek sampingnya diare, sakit perut, hilangnya nafsu makan, mual atau muntah. Informasi obat, obat pilihan untuk infeksi Kestoda atau cacing pita pada umumnya. Ini ada dosis untuk infeksi cacing pita dari babi, pita dari dwarf, pita dari sapi atau ikan. Lanjut. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam penulisan maupun pembicaraan, mohon dimaklumi karena kami sama-sama dalam tahap pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.